إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأستاذنا وإخواننا وأخواتنا وأصولنا وقرينا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا وخصوصا بمؤلف هذا الكتاب نفعنا الله بهم وبعلومهم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka futuhal arifin wa bil wafa'i wa nabiyil waril fani wal yakin wa ja'al a'malana khalisatan wajhikal karim. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin haqqal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang selalu memberikan rahmatnya, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu walaupun sebagiannya hanya melalui udara karena situasi kita yang tidak memungkinkan untuk tatap muka langsung. Cuman alhamdulillah sebelum Allah melockdown kita, dia sudah persiapkan kepada kita fasilitas yang bisa kita bersilaturahmi walaupun dengan tubuh yang berjauhan tapi jiwa berdekatan, insyaallah. Jauh di mata tapi dekat di HP, itu. Alhamdulillah, terima kasih kepada khususnya pengurus-pengurus NU. Ini pertama kali perdana kita dapat undangan dari NU. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadi jalan silaturahmi bagi kita dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita. Terima kasih, mudah-mudahan NU ke depan semakin jaya, semakin selalu dalam bimbingan dan lindungan serta limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini kami diminta untuk mengisi pengajian secara online, walaupun yang hadir ada beberapa orang. Secara online ini diminta tentang kitab fikih puasa. Nah, jadi kita membahas tentang puasa insyaallah dalam 4 kali pertemuan. Jadi langsung saja. Jadi kami di sini membaca fikih puasanya, kami membaca kitab, kurang lebihnya acuan kami di kitab dan yang kami baca di sini adalah kitab Taqriratus Sadidah. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kitabus Siyam Ta'rifus Shaum. Lughatan mutlaqul imsaki wa minhu qawluhu ta'ala an sayyidina Maryam in nazala lirrahman shawman fala tukallima al-yawma insiya. Jadi puasa itu dari bahasa Arab. Jadi arti puasa dari segi bahasa itu artinya bertahan. Jadi apabila kita bertahan itu namanya puasa secara bahasa. Sumtul akhlak, aku bertahan daripada makan. Ya, aku nggak makan puasa juga cara bahasa. Jadi kalau umpamanya ditawarin orang makan kebetulan nggak pengen makan, bilang aja aku puasa. Bohong, enggak, puasa saat itu puasa bertahan dari makan secara bahasa, bukan secara syariat. Itu apa maksudnya? Kemudian wasyar'an secara agama al-imsaku an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyatin makhsusatin. Adapun puasa secara syariat itu ialah menahan diri daripada apa-apa yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan niat tertentu. Jadi puasa ini ibadah yang tidak ada pekerjaannya. Kalau sholat kan ada kerjaannya, ada ruku, ada sujudnya. Haji pekerjaan semua. Kalau puasa enggak ada. Puasa itu cuma niat, habis itu enggak melakukan sesuatu. Nah,
Jadi puasa ini ibadah yang tidak ada perbuatannya, hanya ada niatnya saja. Oleh karena itu malaikat nggak bisa nyatat berapa pahalanya puasa itu, malaikat nggak bisa nyatat karena nggak tahu pahalanya, cuma di hati. Maka Allah Ta'ala bilang puasa itu untukku dan hanya aku yang bisa bayar. Malaikat nggak tahu berapa jumlahnya, karena itu hanya di hati saja. Cukup niat dan tidak melakukan sesuatu, itu puasa. Puasa itu ibadah yang tidak ada pekerjaan. Dalilnya puasa itu umum saja dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalilnya di Al-Quran jelas saja. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa, maksudnya puasa Ramadan, sebagaimana juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Cuman orang-orang sebelum kita dulu puasanya mungkin agak beda, bulannya beda, harinya beda. Kemudian ada di antara umat terdahulu itu yang puasanya 24 jam. Kalau kita kan cuma dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ada umat-umat terdahulu itu yang puasanya 24 jam. Nah, kalau kita sekarang perlu puasa yang 24 jam, akan dilarang oleh Nabi puasa 24 jam yang wasil namanya. Dia berbuka langsung sahur. Nah, itu termasuk bagian yang dilarang Nabi. Tujuannya berpuasa itu apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Apa takwa itu? Nah, takwa itu ialah ada dua. Takwa itu ialah beriman dan beramal soleh. Itu takwa. Nah, kemudian waktu fardhihi. Kapan waktu diwajibkannya puasa itu? Puasa itu diwajibkan pada tahun kedua, pada bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah. Nah, jadi puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Jadi Nabi 13 tahun di Mekah itu perintah puasa Ramadan belum. Kemudian pertama pindah ke Madinah, di Madinah tahun pertama juga belum puasa. Tahun kedua bulan Sya'ban baru diperintahkan puasa. Nah, waqad sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tis'a Ramadanin kullaha nawaqis ay tis'atan wa 20 yawman illa wahidatan fakamil. Jadi Nabi itu melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini sebanyak 9 kali. Dari tahun kedua sampai tahun ke-10 Hijriah. Tahun beliau kan meninggal. Dari 9 kali Nabi puasa Ramadan, itu cuma 1 kali yang cukup 30 hari. Yang cukup 30 hari cuma 9 kali, cuma 8 apa cuma 1 kali. 8 kalinya kurang. 8 kalinya 29 hari saja. 29 hari saja. Kemudian Syahrul Ramadan huwa syahrut tasi'u minasyahril arabiyyah wa huwa afdalus syuhur wa sumiya Ramadan qila li annahu indama wada'al arabu asma syahur waqta hadha syuhuri syiddatal hari. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang ke-9. Itu tahu aja semua. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan yang ke-9. Kenapa kok dinamakan Ramadan? Kenapa dinamakan Ramadan? Itu menurut satu pendapat, karena waktu orang membuat nama-nama bulan, kemudian menentukan nama bulan Ramadan itu pas kebetulan di musim panas. Panas itu membakar. Ramadan itu artinya membakar. Maka oleh karena waktu itu musim yang panas, maka dinamakan oranglah Ramadan. Jadi orang dulu itu memberikan nama itu dengan sesuatu yang sesuai. Namanya munasabah namanya. Ya macam kita sampik ini mungkin terlalu sempit dulunya kali ya, namanya sampik mungkin. Kalau Samuda itu karangan saya sih. Dulunya dinamakan itu samudra karena lautnya luas di samudra. Cuman masalahnya orang Samuda ini jadi bisa jemput jadi hancur berat ya.
Jadi daripada sulit-sulit nyebut R-nya dibuang. Dalam kaidah bahasa Arabnya lil khifah, untuk meringankan. Jadi jadi samudra. Misalnya samudra jadi samudra. Munasabahnya kurang lebihnya. Ada juga satu pendapat kenapa dinamakan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu dibakarnya dosa-dosa, dihapusnya dosa-dosa, maka dinamakan Ramadan. Fadilatul shaum al-ayatu wal ahaditsu katsiratun fi dzalika minha qauluhu ta'ala kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Adapun fadilah daripada berpuasa itu sangat banyak. Fadilah daripada ayat banyak, fadilah daripada hadis banyak. Di antara ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwasanya kelebihan puasa itu ialah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fi ayyamil khaliyah. Minumlah oleh kalian dan makanlah oleh kalian hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Fil ayyamil khaliyah. Maksudnya puasa, makanlah minumlah kalian dengan senang gembira. Artinya nanti kalau sudah masuk surga kalian akan makan dengan gembira dengan apa yang telah kamu kirimkan, aslaftum, apa yang telah kamu kirimkan dahulu pada hari-hari yang terdahulu kamu berpuasa. Pahalanya kan sudah sudah kita kirimkan di surga, sudah tandai di surga dan nunggu di surga. Kita puasa, pahalanya sudah nunggu di surga. Maka nanti makanlah dan minumlah kalau memang masuk surga. Ya, kirim-kirim kata masuk surga juga rugi juga. Wa qauluhu, firman Allah Ta'ala, was-shaimina was-shaimati wal hafidina furujahum wal hafidati wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki yang berpuasa, perempuan yang berpuasa, laki-laki yang menjaga kemaluannya dan perempuan yang menjaga kemaluannya, laki-laki yang dan perempuan yang banyak mengingat Allah Ta'ala, maka Allah menyiapkan kepada mereka pahala yang besar. Itu diantaranya wabil hadisil qudsi anillahi ta'ala annahu qala, dan daripada hadis qudsi, ada hadis qudsi tentang fadilah daripada kelebihan puasa, yaitu Allah Ta'ala berkata, kata Nabi kita, kullu hasanatin bi asyri amsalihha illa sab'imi'ati ibn illa siyama fa huwa li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, tiap-tiap kebaikan itu akan dibalas dengan 10 sampai kepada 700 kali lipat. Jadi kebaikan-kebaikan kita itu akan dibalas dari mulai 10 sampai 700 kali lipat, tergantung seberapa besar keikhlasannya saat kita mengerjakannya. Tergantung keikhlasannya, berapa keikhlasannya. Nah, jikalau kita ikhlas tambah besar. Jikalau kita kurang ikhlasnya ya minimal 10. Minimal 10. Itu sudah dihitung oleh Allah Ta'ala 10. Illa siyamat, terkecuali puasa, fahuwa li wa ana ajzi bihi. Adapun puasa itu kata Allah Ta'ala itu untukku dan hanya aku yang akan membalas. Artinya malaikat nggak tahu, seperti saya bilang tadi, malaikat nggak tahu berapa balasannya, nggak tahu, karena puasa itu tidak ada ibadah yang diperbuat. Di situ hanyalah menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan. Jadi tidak ada anunya di situ, tidak ada pekerjaannya, maka malaikat tidak tahu. Dalam hadis lain kata Nabi kita, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkannya daripada neraka sejauh perjalanan 100 tahun. Jauh banget dijauhkan Allah Ta'ala. Jadi kalau pengen selamat dari neraka, di antara salah satu jalannya yaitu untuk menjalani puasa, apalagi puasa Ramadan. Di dalam hadis lain, Nabi kita berkata, kata Nabi kita, lishaimi farhatani, orang yang puasa itu dapat 2 kegembiraan. Idza aftara fariha wa idza laqiya
bergembira saat berbuka. Senang. Orang banyak sibuk, orang banyak capek nyari makanan, nyari ini, padahal orang puasa tuh lapar. So apa aja nyaman. Apa aja nyaman. Nggak usah sibuk. Nggak usah repot-repot nyari makannya. Apa yang ada aja. Orang puasa tuh lapar. Jadi apa aja nyaman ya. Pisang goreng enak semua ya. Enak semua. Jadi jangan terlalu banyak. Ntar semuanya nggak makan lagi. Enak semua. Jadi gembira saat berbuka. Yang kedua gembira saat berjumpa dengan Allah Ta'ala. Jadi dapat dua kegembiraan. Fil hadis, dan dalam hadis juga sumtus shaim tasbihun. Sumtus shaim tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'amuhu mustajabun wa amaluhu mudha'af. Diamnya orang puasa itu dihitung tasbih. Dia nggak ngomong apa-apa, tasbih. Tidurnya ibadah. Kemudian doanya dikabulkan. Amalnya dilipat gandakan. Jadi enak orang puasa itu. Enak orang puasa itu. Tasbih jangan tasbih, diam aja jangan tasbih. Gini loh. Kita itu kan diciptakan Allah Ta'ala tujuannya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk ibadah. Satu. Kemudian dalam ayat lain Allah Ta'ala bilang, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur kami tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jikalau kamu kufur azab kami sangat pedih. Bagaimana bersyukur? Syukur itu ada dengan perbuatan, ada dengan ucapan. Syukur dengan ucapan alhamdulillah. Syukur dengan hati meyakini ini yang terbaik. Syukur dengan perbuatan menggunakan nikmat itu sesuai kehendak sang pemberi. Kembali seperti tadi. Tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita adalah untuk beribadah. Maka hidup kita ini tujuan yang diberikan Allah adalah untuk ibadah. Maka jikalau berlalu 1 detik di dalam usia kita tidak ada nilai yang ibadah, berarti kita sudah keluar dari tujuan utama kita diciptakan, yaitu ibadah. Berarti kita tuh sudah kufur dengan nikmat waktu itu. Kufur. Nah, jadi apabila 1 detik waktu berlalu tidak ada nilai yang ibadah di situ, itu sudah cukup kita dikatakan berdosa karena kufur dengan itu. Nah, cara mudah bagaimana supaya setiap detik berlalu ada hitungan ibadah? Puasa. Dengan berpuasa, tidur aja dianggap ibadah, diam aja dianggap tasbih. Jadi cara paling enak agar supaya tiap detik itu berlalu dianggap ibadah, ya puasa. Kalau zikir ada capeknya. Zikir hati pun gak ada capeknya. Iya, ingat terus. Kadang-kadang banyak lupanya dari ingatnya. Iya, ingat Allah Ta'ala, ingat megang HP, lihat WA. Hilang Allah Ta'ala, jadi WA yang timbul. Nah, jadi cara yang paling enak itu berpuasa. Maka banyak-banyak berpuasa. Apalagi puasa wajib. Paling enak itu puasa. Paling enak puasa ya. Enak puasa, diamnya dianggap tasbih, tidurnya dianggap ibadah, doanya dikabulkan, dan amal ibadahnya dilipat ganda. Doanya dikabulkan. Saya Ustaz udah puasa Ustaz, doanya nggak kabul juga. Jangan salah juga. Nabi Musa itu pernah berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kata Nabi Musa, Fir'aun itu sombong, angkuh, karena dia kuat, dia sehat, tentara banyak, harta banyak. Coba ambil kesehatannya, ambil kekuatannya, ambil hartanya, ambil sombong ya itu. Ya Allah Ta'ala, ya aku kabulkan. Terus saja kamu berdoa. Kapan dikabulkannya? 40 tahun setelah itu. Nabi Nuh itu muyak bahasa kita, pebosan dengan keadaan umat di saat itu. Wong 500 tahun Nabi Nuh itu berdakwah, dapat umat, dapat pengikut 83 ya. Jadi bosan, ya Allah, kata Nabi Nuh. Pokoknya udah bosan saya dengan manusia ini. Nggak ada baik-baiknya manusia ini.
Habiskan manusia ini, musnahkan manusia ini sampai ke bibit-bibitnya, habiskan. Tinggalkan saya beserta 83 yang beriman aja. Oke, kata Allah Ta'ala, aku kabulkan. Apa dikabulkan? Satu kali sama dengan sholat subuh di bulan lain. Nah, satu kali ibadah wajib di bulan Ramadan sama dengan 70 kali di sholat di bulan lain. Itu fadilahnya. Kembali kita kepada fikih puasanya. Ahkamul puasa. Hukum-hukum puasa. Hukum puasa itu ada 4. Kadang-kadang dia wajib. Kadang-kadang puasa itu sunnah. Kadang-kadang puasa itu haram. Ada makruh. Ada 4. Puasa yang wajib itu puasa Ramadan. Wajib. Puasa qadhaan. Mengqadha puasa Ramadan. Perempuan yang haid di bulan Ramadan nanti wajib diqadha setelah Ramadan. Puasa kafarat. Membayar kafarat. Berhaji mungkin atau sumpah mungkin bayar kafarat. Kemudian puasa minta hujan. Puasa minta hujan itu wajib apabila disuruh oleh pemimpin. Kita hari ini Selasa, terus kata pemimpin, nanti kita hari Jumat kita akan melaksanakan sholat minta hujan, karena ini darurat, kita harus minta hujan. Nah, kata kalau kita sini mungkin pemimpinnya Pak Sam ya, Pak Samsudin, ketua Depaknya atau bupati kita. Nanti hari Jumat kita melaksanakan sholat minta hujan. Terus nih mulai besok Rabu, Kamis, Sabtu minta hujannya. Sabtu minta hujan, mulai besok Rabu, Kamis, Jumat semua wajib berpuasa. Sebelum kita sembahyang minta hujan nanti hari Sabtu, kita semua puasa hari Rabu, Kamis, Jumat. Maka semua masyarakat di situ wajib berpuasa. Sama dengan puasa Ramadan. Ada yang tidak berpuasa, ya kesimpulannya sama dengan puasa Ramadan. Jika tidak mampu, itu wajib itu. Sampai hari Sabtunya pun tetap wajib berpuasa saat kita melaksanakan sholat istisqa. Nah, itu di antara hukum puasa yang wajib. Jika memang disuruh pemimpin, wajib. Itu wajib penyuluhan. Jadi pemimpin itu punya kekuatan memang dengan kita ini memang ulul amri deh, mengikuti ulul amri. Itu memang ada kekuatan di sana. Kalau pemimpinnya zalim bagaimana mau Ustaz? Zalim enggak zalim itu lain masalah lagi. Karena perintahnya bukan perintah zalim, bukan menyuruh puasa. Boleh kita tidak mengikuti pemerintah kalau perintah yang dikeluarkan itu perintah yang bertentangan dengan agama. Kalau itu kan tidak bertentangan dengan agama, pemimpinnya zalim lain urusan. Tetap kita wajib mengikuti. Kemudian yang berikutnya puasa wajib itu puasa nazar. Kalau bernazar wajib. Nah, jadi bernazar tuh nggak harus ada juga ya, nggak harus saya kalau lulus skripsi puasa seminggu, nggak harus pakai syarat. Andai kita ngomong gini aja, aku bernazar besok berpuasa, nggak pakai syarat, berarti besok wajib puasa. Nazar aja, nazar dan nazar aja, jadi puasa nazar. Aku wajibkan bagiku puasa Senin Kamis selama setahun. Wajib berarti puasa Senin Kamis selama setahun. Nazar jadinya. Andai kita langgar, berarti kita kena kafarat nazar, kena hukuman kafarat nazar. Itu sama dengan kafarat sumpah. Kena nazar. Kemudian ada yang puasa sunnah. Puasa sunnah banyak. Banyak puasa Senin Kamis. Kalau di sini contohkan puasa sunnah itu seperti puasa yang setiap setahun sekali. Tahun sekali puasa Arafah. Ini paling afdol puasa Arafah. Paling afdol puasa tuh. Cuman kadang-kadang kita lebih rame puasa Nisfu Saban ketimbang puasa Arafah. Padahal paling afdol tuh puasa Arafah. Nah, yang kedua kemudian puasa Asyura. Puasa Asyura tuh puasa sunnah yang nomor 2 tingkat keafdalannya. Kemudian puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a tuh 9 sebelum Muharram. Sebelum Asyura. Asyura tuh 10, Tasu'a 9. Jadi puasa tuh tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, Nabi itu dia sampai di Madinah, orang-orang Yahudi di Madinah ini berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kata Nabi kita, kenapa kalian puasa?
Karena banyak kejadian-kejadian di bulan itu. Banyak kejadian-kejadian. Jadi Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun tanggal 10 Muharram. Banyaklah kalau kejadian-kejadian di situ. Jadi kami berpuasa mensyukuri. Lalu kata Nabi kita, kami lebih utama berpuasa ketimbang kalian. Jadi Nabi puasa sunnahnya mengikuti orang Yahudi. Tapi bukan berarti Nabi mengikuti orang Yahudi, tidak. Artinya orang Yahudi itu kan percaya dengan Allah Ta'ala, tapi mereka menyekutukan Allah Ta'ala dengan menganggap Uzair sebagai anak Tuhan. Orang Nasrani percaya dengan Allah Ta'ala, tapi mereka menyekutukan Allah Ta'ala dengan mempercayai Isa dan Maryam itu adalah Tuhan, Tuhan Ibu dan Tuhan Anak. Nah, sedangkan kami percaya dengan Allah Ta'ala, kata Nabi kita mutlak, tidak menserikatkan dalam apapun. Kami percaya dengan Nabi Isa sebagai Rasul, kami percaya Nabi Musa sebagai Rasul. Kalau orang Yahudi bilang Musa adalah Rasul, kami juga percaya. Kalau orang Nasrani bilang Isa adalah Rasul, kami juga percaya. Maka jika kalian puasa 10 Muharram menghormati Musa tadi, maka kami lebih afdal berpuasa pada hari itu, kata Nabi. Nah, setelah berjalan beberapa tahun, orang Yahudi ini ngomong gosip. Apa orang Islam senang ikut-ikut dengan kita. Pertama, orang Islam begitu pindah ke Madinah, kiblatnya Masjidil Aqsa. Orang selama 16 bulan. Dan setelah pertama pindah ke Madinah, Nabi itu kiblatnya Masjidil Aqsa. Nah, itu orang Yahudi juga gosip. Apa orang Islam ini ikut-ikut. Nah, bahasa Inggris itu melo-melo ya lah. Ikut. Dirubah oleh apa kan dirubah Allah Ta'ala ke Baitullah kembali ke Ka'bah lagi. Nah, ini juga sama ngikut orang Islam. Kami puasa Asyura, dia juga puasa Asyura. Maka Nabi kita supaya berbeda, kata Nabi kita, aku kalau hidup, kalau sempat sampai Muharram tahun depan, maka aku akan puasa tanggal 9. Nah, supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi tadi tak sama, jadi puasanya 2 hari 9, 10. Cuman sayangnya Nabi tak sempat puasa tanggal 9 itu karena sudah meninggal lebih dulu. Nah, itu perintah. Jadi perintah, jadi kita juga sunnah puasa tanggal 9. Kemudian puasa tanggal 11 Muharram. Nah, tujuannya juga sama. Tanggal 11 Muharram itu memang tidak dihadiskan oleh Nabi, tapi tujuannya juga sama, yaitu agar supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Jadi sedikit maafnya kalau umpamanya orang bilang kan kita itu hari ketiga, hari ke-7, hari ke-15 orang meninggal itu kan sama dengan orang-orang Hindu dulu ya. Tidak sama juga. Mereka kan jambi-jambinya kan jambi-jambian ya. Kalau kita kan bacaan itu tidak sama. Kemudian lagi puasa 6 hari di bulan Syawal, itu setahun sekali. Kemudian lagi puasa di bulan-bulan haram. Puasa di bulan-bulan haram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, puasa di bulan-bulan haram. Kemudian lagi 10 hari di awal Dzulhijjah, maksudnya bukan 10, 9. Karena hari ke-10-nya udah ada ya. Itu sunnah juga, mau angkat juga sunnahnya. Kita itu sunnah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi hari 10-nya Lebaran kita. Sama dengan Ramadan puasa sebulan, 1 Syawal yang Lebaran. Puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi begitu tanggal 10 Dzulhijjah agak beda. Kemarin gak makan, sekarang mana? Jadi kan ada sedikit beda. Kalau kita kan sama saja. Dari tanggal 10 sampai tanggal 10, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ya makan aja tiap hari ya. Bedanya cuma nyembelih sapi aja kalau yang nyembelih sapi. Ya. Jadi sudah juga itu puasa. Dan yang lain-lain. Ada yang puasa setiap sebulan sekali. Itu seperti puasa mutih. Ini bukan puasa mutih orang Jawa. Kalau puasa mutih orang Jawa itu makan nasi tanpa lauk, boleh pakai garam dan sama air putih aja. Itu orang Jawa bilang puasa mutih. Boleh dibilang puasa seperti gini. Kurang paham dia puasa seperti gini kalau nggak salah itu. Nah, itu lain. Puasa mutih di sini puasa tanggal 13, 14, 15. Setiap bulan itu sunnah. Sunnah puasa tanggal 13, 14, 15 itu sunnah. Nah, jadi saat di antara sahabat Nabi itu ada yang puasa sebulan penuh. Puasa sebulan
sebulan penuh puasa, lalu ujar Nabi, cukup kamu puasa 3 hari aja. 3 hari itu sehari pahalanya 10 hari. Jadi kalau 3 hari 30 hari, sebulan 2. Nah, jadi Nabi itu tidak terlalu memberatkan dengan umatnya. Jadi umatnya puasa setiap hari puasa. Nabi 3 hari aja. Kapan 3 hari? Puasa putih 13, 14, 15. Nah itu puasa putih namanya. Kemudian lagi puasa hitam. Ada tadi puasa putih, di puasa hitam. Puasa hitam itu tanggal 28, 29, 30. Atau tanggal 27, 28, 29 di akhir bulan. Itu namanya puasa hitam. Kenapa yang tadi puasa putih? Karena itu purnama, terang, harinya terang. Kalau ini tidak purnama, gelap, maka hari hitam. Nah itu juga sunnah. Nabi juga suruh puasa sunnah itu 3 hari di akhir bulan dan 3 hari di awal bulan juga sunnah. Di awal bulan tanggal 1, 2, 3, di akhir 27, 28, 29, 30. Jadi itu nyambung 6 hari. Kemudian di tengah-tengah puasa 3 hari. Sunnah kalau bisa, kalau mau bisa. Kemudian ada yang puasa seminggu sekali. Seminggu sekali itu diantaranya ialah puasa Senin Kamis. Senin puasa, Kamis puasa, Senin puasa, Kamis puasa. Senin kenapa puasa? Nabi puasa hari Senin. Kenapa Nabi puasa hari Senin? Karena mensyukuri kelahiran. Nabi kalau hari Senin puasa ditanya sahabat, Nabi sampai hari Senin puasa kenapa? Karena aku lahir hari Senin. Lalu bolehkah kita ikut Nabi juga? Saya lahirnya hari Jumat, Ustaz. Setiap hari Jumat puasa. Oh, jangan juga. Ikut Nabi aja puasa hari Senin. Loh, hari kan hari mensyukuri kelahiran Nabi. Nggak usah mensyukuri kelahiran kita, mensyukuri kelahiran Nabi. Hari bulan Maulid, saya Ustaz, bulan Maulid itu bergembira Ustaz. Ngadain makan-makan, kumpul-kumpul, ngasih orang makan. Boleh atau boleh? Ya boleh. Kenapa? Mensyukuri kelahiran Nabi. Nabi mensyukuri kelahirannya, kita kan mensyukuri kelahirannya karena bulan itu bulan kelahiran Nabi. Itu diantara kalau kita mau nyari dalil tentang acara Maulid. Tapi nggak perlu carikan dalil juga. Wong itu kan acara nggak pakai dalil. Yang pakai dalil itu ibadah. Maulid bukan ibadah. Itu adalah acara peringatan nggak pakai dalil. Yang pakai dalil itu ibadah. Kemudian lagi puasa hari Kamis. Puasa hari Kamis, Nabi kalau hari Kamis senang puasa. Kenapa Nabi hari Kamis itu puasa? Karena pada hari Kamis itu ibadah kita dalam 1 minggu akan diangkat kepada Allah Ta'ala. Ibadah kita dalam 1 minggu itu akan diangkat hari Kamis ke hadapan Allah Ta'ala. Maka kata Nabi kita, aku senang ibadahku dihadapkan kepada Allah Ta'ala pada saat itu aku berpuasa. Nah ini juga termasuk ya kalau kita mau nyarikan dalil puasa nisfu Sa'ban. Karena pada hari nisfu Sa'ban itu ibadah kita setahun dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Tapi dalil secara khusus nisfu Sa'ban itu nggak ada loh. Bukan nggak ada ya, saya nggak pernah ketemu. Mau ada apa tidak? Nggak pernah ketemu ada hadis yang nyuruh puasa hari nisfu Sa'ban. Tapi kita rame. Dilarang nggak usah, biarin aja orang puasa, biarin aja. Nah itu diantara yang setiap hari sekali. Dan Nabi itu paling senang puasa itu dadakan. Nabi paling senang puasa dadakan. Datang tempat istrinya, tanya, hari ini kita makan apa? Kata istrinya, wah hari ini nggak ada makanan. Di rumah kita kosong, nggak ada makanan. Wah kalau gitu kata Nabi, kalau nggak ada makanan aku puasa hari ini. Jadi puasanya puasa dadakan Nabi itu. Jadi sering Nabi puasa dadakan. Jadi kita kalau yang masih lockdown gini nggak ada, ya udah nih puasa aja. Kalau nggak ada makanan, ya puasa aja. Ini sampai jam berapa? Berapa menit? Masih kurang lebih 15 menit lagi. Apa pas pertanyaan? 15 menit lagi pas pertanyaan atau 15 menit lagi? Kalau usianya 15 menit lagi. Habis itu pertanyaan. Ya, oke, siap. Nah itu puasa yang sunnah. Kemudian ada puasa yang makruh. Ada puasa yang makruh. Itu puasa hari Jumat saja. Puasa di hari Jumat. Hari lain enggak, Kamis enggak puasa, Sabtu enggak puasa. Hari Jumat puasa. Kenapa? Karena hari Jumat itu
adalah hari rayanya orang muslim, orang mukmin. Itu setiap hari Jumat itu muadzin bilang, inna yaumal jumat sayyidul ayyam wa wa'idul muslimin. Hari raya orang muslim. Oh, hari raya itu kita disuruh makan. Suruh makan itu hari raya itu. Makan ya, ada di antara makan itu yang kenyang tidak dihisap. Di antaranya adalah makan di hari raya. Makan di hari raya itu walaupun kenyang tidak dihisap. Karena itu kita disuruh bergembira. Jadi kalau hari raya itu makan kenyang-kenyang enggak apa-apa. Kalau hari-hari lain enggak boleh makan terlalu kenyang. Apalagi orang-orang tasawuf enggak boleh. Imam Syafi'i itu bilang, aku selama 15 tahun cuma 15 kali kenyang. Itu pada hari raya Idul Fitri ya. Jadi enggak pernah kenyang. Jadi hari raya boleh. Nah, hari Jumat itu hari raya. Hari raya, maka kita sunnah makan kenyang-kenyang, makan di situ. Maka jangan puasa. Kalau puasa di hari Jumat itu bukan hari raya, itu maksudnya. Tapi kalau hari Kamisnya puasa, Jumatnya puasa, nggak apa-apa, tidak makruh, boleh. Atau Jumat puasa, Sabtu puasa juga tidak makruh, boleh. Kalau hari Jumatnya puasa, itu makruh. Kemudian lagi yang makruh hari Sabtu saja. Puasa cuma hari Sabtu aja. Jumat enggak, Minggu enggak. Itu makruh juga. Tapi ini kalau tidak bertepatan dengan yang di atas tadi ya. Hari Sabtu, hari Jumat, tanggal 10 Muharram. Oh, berarti kan lain. Ini kita puasa Muharram, bukan puasa hari Sabtu. Hari Sabtu kenapa dimakruhkan? Karena hari Sabtu itu adalah hari rayanya orang Yahudi. Ntar kita dikhawatirkan ngikut memperingati hari raya orang Yahudi lagi. Kalau kita puasa hari Sabtu aja. Tapi kalau Jumat Sabtu ya. Nah, kemudian yang makruh lagi puasa di hari Ahad. Hari Ahad saja, hari lain tidak makruh. Itu alasannya juga sama seperti tadi. Karena hari Ahad itu ialah hari raya orang Nasrani. Kemudian ada lagi puasa yang dimakruhkan, yaitu puasa setahun penuh. Itu makruh. Setahunan itu puasa aja makruh. Tapi kayak kata Wak Jezen di antara pengamal TKH, itu kata beliau ada 13 hadis yang beliau dapatkan tentang fadilah puasa setahunan. Kalau di sini beliau mengatakan makruh puasa yang setahunan, yang berbuka cuma hari raya dan hari tasrik ini. Selain itu puasa terus setahunan, itu makruh. Kemudian lagi puasanya orang yang khawatir mendatangkan kemudaratan. Puasa yang dipaksakan, puasa sunnah dipaksakan gitu, artinya sampai mau pingsan. Jangan, nggak boleh. Tergantung kayak tadi memang gak ada makanan. Mau gimana lagi umpamanya? Nah, itu makruh juga. Kemudian lagi puasa yang meluputkan hak-hak yang sunnah. Kita menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya. Itu sunnah muakkad. Jadi antara maghrib dan isya itu kita sunnah muakkad beribadah apapun ibadahnya. Nah, kalau kita berpuasa dengan sebab kita berpuasa siangnya, lalu antara maghrib dan isya itu kita tidak bisa menghidupkan waktu di situ, sedangkan kita terbiasa menghidupkan, maka kita lebih baik tidak usah puasa menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya. Pilihannya begitu. Itu makruh jadinya puasanya. Tapi kalau memang antara maghrib dan isya emang gak pernah dihidupkan juga, memang setelah sholat maghrib mainannya HP, WA, baca buku, umpamanya. Nah, itu jadi gak makruh puasanya. Memang biasanya gitu. Tapi umpamanya biasanya habis maghrib baca Yasin, surah Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Baqarah, Al-Kahfi yang masih jomblo karena supaya cepat jodoh, mungkin umpama. Itu salah satu rumus keluar dari jomblo itu memperbanyak surah Al-Kahfi, baca surah Al-Kahfi. Salah satu di antaranya. Nah, jadi itu juga makruh. Kemudian lagi ada puasa yang diharamkan. Ada puasa itu yang haram. Ada haram beserta sah, ada haram dan tidak sah. Haram sudahlah haram, nggak sah lagi. Ada yang haram, pekerjaannya haram, tapi sah-sah saja. Yaitu yang pertama haram beserta sah, yaitu puasanya seorang perempuan yang suaminya sedang berada di tidak musafir, artinya ada di kampungnya atau ada di rumahnya,
tanpa izin suaminya. Haram tapi sah. Perempuan kalau mau puasa sunnah harus minta izin sama suaminya dulu kalau suaminya ada di rumah. Maksudnya kalau suaminya nggak ada di rumah Ustaz, di mana? Di masjid. Oh dekat aja kan masih dia tidak musafir. Jadi perempuan itu minta izin suaminya dulu. Izin suaminya dulu. Nggak boleh dia puasa sunnah tanpa izin suaminya. Suami saya tuh Ustaz sudah dari awal pernikahan kemarin udah saya bilangin nanti saya setiap hari Kamis Jumat, hari Kamis dan Senin puasa ya, dibilangin iya. Oh berarti kan izinnya izin seumur hidup berarti itu ya. Kampanye nggak pakai tanggal, nggak pakai kadaluarsa kan izinnya berarti udah apa. Nah itu jadi wajib itu wajib. Kenapa? Karena seorang istri itu wajib melayani suaminya apapun dimanapun tanpa ada uzur syariat. Andai perempuan ini puasa hari Senin, izin suaminya, saya puasa ya besok, iya puasa. 5 menit lagi berbuka, suaminya pengen, paham kan pengennya, maka perempuan wajib mengabulkan apa yang diingini suaminya, walaupun 5 menit lagi berbuka. Kan batal itu kalau tetap wajib itu, karena itu wajib, sedangkan puasanya puasa sunnah. Nah haram puasanya kalau tanpa izin suaminya tapi sah puasanya. Jadi jangan dipaksa. Nah perempuan puasa sunnah kemudian sampai kecapean ngeluh, nggak usah. Layani suami aja lebih mahal daripada puasa pahalanya. Layani, bahkan tidak melayani suami itu besar. Allah Ta'ala itu ngirim malaikat di bumi ini khusus. Jadi di bumi ada malaikat yang khusus melaknat perempuan yang mana suaminya sangkal dengannya. Khususnya masalah menikah. Jadi kita boleh nolak istri itu, tak boleh nolak. Istri tidak boleh menolak keinginan suaminya walaupun kata Nabi kita sedang berada di atas onta sekalipun. Tapi bukan berarti harus di atas pantai juga, kali itu goyah, bahasa goyahnya, bahasa puncaknya sampai segitunya perempuan itu wajib melayani suami. Jadi seorang perempuan harus sadar dulu haknya sebagai seorang istri, dan suami juga harus tahu. Nah, istrinya lagi semangat puasa, jangan dipaksa lah, biarin aja. Jangan istri lagi capek-capek pengen, kan jangan juga, kasihan jadi si istri harus paham porsinya dan suami pun harus paham keadaan istrinya. Itu baru masalah sakinah mawaddah namanya. Kalau istrinya dia paham, kan suaminya makanya otoriter, kalau orang kejam jangan juga jahati suaminya ya. Ahsanukum li ahli. Sepaling baik kalian laki-laki itu ialah orang yang paling baik kepada istrinya. Yang paling baik ini enggak istrinya soleh, laki-lakinya salah ya enggak masuk juga, jadi harus sama. Tapi itulah kesimpulannya. Jadi seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjang kata Nabi kita, lalu istrinya enggak, maka semua orang yang ada di langit akan melaknat dia sampai suaminya reda sangkalnya. Ini bahaya perempuan bahaya. Itu haram beserta sah saja. Kemudian ada haram yang tidak sah. Ini jangan yang suami, jangan nanti dengar ini jadi nyekat dengan istrinya. Saya bilang tadi. Jadi suami harus suami yang soleh agar istrinya soleha. Jangan dipaksa, harus tahu keadaan. Kemudian ada yang puasa beserta tidak sah. Puasa beserta tidak sah. Atau puasa pada hari raya. Hari raya niat puasa itu haram, tidak sah lagi. Tapi saya puasa hari raya memang gak nafsu makan, gak makan. Boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi nggak ada niatan puasa. Tapi itu makruh. Di hari raya itu sunnah kita makan. Kalau tidak makan sama sekali makruh. Kalau niat puasa haram. Jadi insya Allah nggak ada ya. Bulan hari raya itu semuanya pengen makan, insya Allah. Cuman dalam bulan ini biasanya lah, udah kenyang aja ya.
singgah rumah ini makanan banyaknya, andai boleh bawa plastik lebih enak. Andai boleh berangkat aja. Andai boleh saya sarankan nanti ya tuan-tuan rumah itu nanti yang itu siapkan plastik lah, ya lah, siapkan plastik. Kalau nggak bisa makan nih boleh bawa plastik, boleh bawa di sebagian barangnya ya lah. Bawa ke rumah aja. Kemudian lagi puasa hari-hari tasyrik haram beserta tidak sah, yaitu hari tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, hari-hari tasyrik. Kemudian puasa separuh akhir bulan Sya'ban, tanggal 16 sampai tanggal 30 Sya'ban itu diharamkan berpuasa, terkecuali orang yang mengqadha puasanya atau orang yang memang sudah kebiasaannya, memang sudah terbiasa puasa Senin Kamis, lalu tanggal yang 15 hari tadi dia puasa Senin Kamis, itu boleh. Atau orang puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, lalu dia berpuasa pada hari-hari itu, sehari puasa sehari tidak, itu juga boleh. Tapi kalau hari-hari lain nggak pernah puasa, bulan Sya'ban puasa nggak boleh, haram, tidak boleh. Puasa pada hari yang diragu-ragukan. Kemarin kita berpuasa hari Jumat kan? Hari Jumat itu tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan. Hari Kamis tanggal 29. Berarti hari Jumat kemarin itu kan itu diragu-ragukan antara 30 dan 1. Nah, lalu tersebar berita bahwasanya besok tanggal 1. Siapa yang nyebarin berita? Ada yang lihat hilal pada malam Jumat maghrib hari Kamis itu. Saya lihat hilal, tapi yang melihat hilal ini perempuan tidak sah jadi saksi untuk masalah itu. Jadi maaf para perempuan, emang beda dengan laki-laki. Gak usah dipaksakan sama. Ya lah, perempuan gak usah maksain diri sama dengan laki-laki. Perempuan itu cukup memaksakan diri untuk menyempurnakan laki-laki. Gak bisa diterima. Maka Tuan Hakim, Qadhi, Menteri Agama kita tidak bisa memutuskan besok lebaran atau besok puasa karena saksinya tidak cukup syarat, atau saksinya laki-laki. Saya melihat orangnya sedang minum khamar, pemabuk juga nggak diterima saksinya, nggak boleh, itu nggak adil. Nggak peminum khamar, Ustaz, apa? Pembohong, ngomongnya bohong mulu. Setiap 100 kata cuma suruh yang jujur. Bercanda. Orangnya tuh senang bercanda dan bercandanya banyak bohongnya. Maka dia jadi saksi tidak bisa diterima. Kalau dia jadi saksi nikah tidak sah. Jadi nyari saksi nikah harus yang adil. Nggak boleh bohong. Apa adil? Adil itu orang yang baik, orang yang menjaga agama. Fasik orang yang mengakali dosa kecil atau pernah melaksanakan dosa besar dan belum taubat. Nah, jadi hati-hati. Jadi hari itu maka diragukan. Sekarang kita sering terjadi hari yang diragu-ragukan itu. Tersebar berita menggunakan metode falakiyah bahwasanya besok adalah tanggal 1. Kenyataannya dilihat hilal tak nampak ru'yah, maka itu hari yang diragu-ragukan. Mengikuti pendapat yang ini maka harus berpuasa. Tapi bagi mereka yang memang memiliki ijtihad di antaranya mereka yang memang punya metode penghitungan dan penghitungannya memang akurat dan orang-orang yang percaya dengan yang tukang hitung itu, boleh dia berpuasa, boleh. Tapi kalau kita yang ragu-ragu juga dengan mereka, haram berpuasa. Cuman maaf-maafnya sedikit menjelaskan aja, antara orang-orang NU atau yang NU secara kultural dan orang-orang Muhammadiyah ada sedikit perbedaan tentang menghitung. Kalau orang NU
Orang ilmu ini juga banyak ahli hisab, banyak. Ya, tapi di sini nggak ada yang ahli hisab lagi. Apa jadi ahli hisab di bulan puasa ini batal? Ya, jadi ahli hisab di bulan puasa batal. Kalau hisab rokok ada. Hisab rokok mereka. Jadi kalau orang NU itu menghitung falakiyah, menghisab itu untuk ru'yah. Kalau orang Muhammadiyah menghitung untuk menentukan tanggal. Contoh, umpamanya malam Jumat kemarin, dalam hitungan falakiyah itu tingginya hilal dari matahari adalah 2,5 derajat. Contoh, 2,5 derajat. Maka bagi orang-orang NU 2,5 derajat itu sudah masuk bulan, karena itu sudah memungkinkan untuk dilihat. Sudah memungkinkan untuk dilihat. Orang Muhammadiyah apalagi? Cuma andai kata malam itu tingginya cuma 1 derajat, memang bulan sudah di atas matahari, tapi masih 1 derajat. 1 derajat masih tingginya. Sedangkan 1 derajat itu walaupun cahayanya cerah bagaimanapun nggak mungkin dilihat hilal. Maka menurut orang itu belum masuk tanggal 1. Belum masuk tanggal 1 karena ketentuan ru'yahnya belum masuk juga. Tapi orang Muhammadiyah sudah masuk tanggal 1 karena sudah di atas matahari. Karena sudah ijtimai. Jadi perbedaannya di situ. Nah, jadi kalau tanggal 1, kalau tingginya bulan 1 derajat itu mutlak perbedaan orang Muhammadiyah dengan NU pasti berbeda. Tapi kalau tingginya bulan itu 2,5 derajat sampai 3 derajat, itu orang NU pun terbagi dua. Orang NU yang secara kultural itu terbagi dua. Mereka yang berpegang kepada falakiyah akan tetap melaksanakan besok tanggal 1, tapi mereka yang berpegang dengan ru'yah secara hakiki melihat langsung itu kadang-kadang tidak masuk tanggal 1. Karena kalau 2,5 derajat itu 75% tidak dilihat pada kenyataan. Ada bentuk sedikit aja, udah nggak kelihatan itu kalau 2,5 derajat. Tapi kalau cuman pernah terjadi dilihat 2,5 derajat, maka dalam kesepakatan orang ilmu falakiyah bisa 2,5 derajat itu sudah mungkin ru'yah. Nah, jadi kalau udah tinggi bulan itu hitungannya 2,5 derajat, 3 derajat, nah itu biasanya banyak terjadi perselisihan. Tapi kalau tingginya 6 derajat, 4 derajat, itu insya Allah pasti dilihat itu. Itu metode ru'yah. Kalau bisa orang NU itu harus belajar ya. Gimana sih? Ruqyah itu falakiyah. Falakiyah. Jangan mengandalkan jam aja ya. Mengandalkan jam. Jadi falakiyah itu ada 2 macam, yang ngitung matahari sama ngitung bulan. Jadi kalau bisa belajar itu. Saya udah ngikut jam. Kita nih dimanjain sama teknologi, lalu lupa dengan ilmunya. Terus di antara puasa yang diharamkan lagi. Kemudian lagi ada puasa yang haram beserta tidak sah. Haram beserta tidak sah yaitu puasanya perempuan yang haid dan nifas. Perempuan haid dan nifas puasa, maka puasanya itu haram dan tidak sah. Dan sedikit tadilah puasa tanggal 16 Sya'ban tadi, itu kalau tanggal 15-nya kita puasa, 15 puasa, tanggal 16 puasa masih boleh. Asal nyambung dengan tanggal 15. 15 boleh, 16 boleh, 17 boleh, asal puasa terus. Kalau putus puasanya tanggal 17 enggak puasa, berarti 18 enggak boleh lagi. Nah, jadi tanggal 16 sampai tanggal 30 Sya'ban itu termasuk hari yang diharamkan puasa dan tidak sah puasa. Terkecuali puasa qadha. Kalau perempuan qadha harus, kalau nggak dikodok sampai bulan berikutnya nanti ada sih penjelasannya, itu kena dam. Apabila sampai setahun nggak dikodok puasa itu, sedangkan bisa mengkodok, itu nanti kena denda. Perempuan nanti kena denda. Nanti insya Allah akan dibahas. Nah, kemudian 15 menit sesuai masuk insya Allah yang akan datang kita syarat sah puasa. Allahu a'lam bishawab. Boleh kalau ada pertanyaan? Ya, Ustaz, ada pertanyaan dari kawan-kawan. Ya. Yang pertama, misalnya perempuan sudah datang terus sudah selesai nih haidnya,
ketika ingin sahur dia tidak mandi bersih, apakah sah atau tidak puasanya Ustaz? Bagaimana? Perempuan ini lagi datang Ustaz. Ya, datang. Nah, terus haid. Ya. Terus ketika itu sudah selesai nih haidnya. Malam kapan setelah selesai haidnya kapan? Sebelum sahur. Ya, Nah, benar. terus dia ini tidak mandi bersih ketika sahur itu. Nah. Apakah sah atau tidak puasanya Ustaz? Tidak sah. Tidak sah. Orang yang haid kalau dia bersih di malam hari wajib mandi sebelum sahur. Sebelum apa? Sebelum fajar. Bukan sebelum sahur, sebelum fajar. Di sahur boleh aja, sepenting sebelum fajar. Kenapa? Karena perempuan yang haid haram melakukan puasa. Perempuan haid haram melaksanakan puasa. Berbeda orang junub. Berbeda orang junub. Berbeda orang junub. Kalau orang junub itu boleh mandinya siang. Lo nggak salat subuh Pak Ustaz, berarti kan dia berdosa nggak salat subuh ya. Yang penting dia mandi setelah fajar boleh. Malam umpamanya gitu, lagi asik sama istri, yang udah punya istri, ya lah. Di sini udah banyak orang semua lah. Aduh. Masih belum jomblo semua. Ya, terus tidur bangun nih jam 3:30 umpamanya atau jam 4 kurang seperempat. Ini kalau mandi dulu nggak sempat sahur, ya udah sahur aja dulu. Sahur dulu, mandinya setelah terbit fajar boleh. Itu untuk junub, tapi kalau haid dan nifas harus sebelum fajar. Andai ada pendapat yang lain, silakan pendapat yang lain. Ini pendapat yang saya pegang. Jadi harus mandi sebelum fajar. Haid. Nah, Ustaz mau nanya. apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan tuh tadi kan masalah yang wanita itu harus menggantikan kan. Nah itu kalau misalkan gantikan puasanya, misalkan kalau bertahun-tahun lupa yang digantikan itu bagaimana? Apa itu? Kalau lupa? Lupa menggantikan puasa yang sebelumnya. Oh iya, sampai Ramadan berikutnya. Untuk Ramadan yang dulu-dulunya gitu. Yang dulunya. Oke, gini aja ya. Nanti insya Allah juga akan kita jelaskan di sini. Tapi nggak apa-apa. Oke. Orang yang tidak mengqadha puasanya, padahal punya kesempatan untuk mengqadha puasanya sampai kepada Ramadan berikutnya, maka satu wajib mengqadha puasanya tetap, tidak ya. Dan ada denda. Dendanya ialah 1 mud beras dalam 1 hari. 1 mud beras dalam 1 hari. 1 mud itu apa sih? 1 kali sisi. Itu mud. Oh, Sayangnya punya mod saya itu, padahal orang ini mungkin punya mod kali ya. Sebenarnya harus punya itu ya. Nanti catatan yang harus nyari mod, hook, barang-barang yang jadi harus ada aksi untuk mod, kemudian sok datang itu, kemudian nanti hook. Nah itu kan nggak umum barang. Jadi kalau bisa tuh punya, jadi kan bisa contoh. Mod itu takaran beras itu nggak sampai 1 liter. Kurang 2 jari lah 1 liter itu. Kita zakat fitrah itu 4 mud. Jadi kalau zakat fitrah 3 kilo bagi 3, 7 kilo 7,5. Iya lah bagi 3. Oh lebih. Kurang lebih. Kurang lebih 3,5 ya. Kurang lebih. 8 on lah. 8 kali 4 24. 7 juga ya. 6. Bentar. Kalau dibagi 3 8 kali 3 24. 7 ya. 7 kali 3 21 ya lah. 3 kilo dibagi 4. 3 kilo dibagi 4. 8 on ya, 8 on lebih. 1 mod itu saya sih punya mod tapi tinggal di kampung Sukamara. Yang nggak boleh di Sukamara. Nah itu jauhan ya kan. Mungkin tanya dengan Syekh Google itu bisa lihat tuh mod itu. Nah jadi